DPR dan MPR RI dukung penuh Prabowo, bantuan untuk warga Gaza. Pangdam Jaya ajak generasi muda hindari tawuran. Super League 2025-2026 tetap menggunakan wasit asing. Motor tewas terlindas bus Transjakarta. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabarnya Anda di malam hari ini? Di edisi kali ini di Menyapa Indonesia Malam, selain 4 informasi tadi, kami akan menghadirkan informasi terkait kegiatan dari Kabinet Merah Putih. Salah satunya seperti kunjungan Sri Mulyani datang melihat langsung proses pengecekan makanan bergizi gratis di Kabupaten Bandung. Betul sekali, dan selain itu juga Mahathir dan pemirsa, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya tentunya seputar peristiwa. Bersama saya Luis Ayu. Dan bersama saya Mahathir Muhammad, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Kita awali berita dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto akan menyiapkan Pulau Galang, Kepulauan Riau untuk menjadi tempat pengobatan 2.000 warga Gaza Palestina. Kepala Kantor Komunikasi Pemerintahan Presiden atau PCO menyampaikan Pulau Galang memiliki rumah sakit serta fasilitas pendukung yang dapat digunakan untuk merawat korban luka akibat konflik. Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau Presidential Communication Office Hasan Nasbi menghadiri konferensi pers yang digelar di Kantor Komunikasi Kepemerintahan Presiden, Jakarta Pusat pada Kamis 7 Agustus 2025. Kepala PCO Hasan Nasbi mengatakan sebagai poin tambahan, Presiden Prabowo Subianto sedang menyampaikan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kepala PCO Hasan Nasbi menyampaikan Presiden meminta Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin untuk menyiapkan 2 buah Hercules yang nantinya terlibat dalam operasi airdrop guna menurunkan bantuan pangan untuk para warga Gaza. Presiden memberikan arahan agar Indonesia memberi bantuan pengobatan sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang. Rencana bantuan pengobatan ini disiapkan di tempat pusat pengobatan di Pulau Galang, yang mana pulau ini terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Presiden kemarin juga memberikan arahan untuk Indonesia memberikan bantuan pengobatan untuk sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang, yang luka-luka, yang mengalami mungkin kena bom, kena reruntuhan dan segala macam. Dan rencananya disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang. Karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang bisa untuk mengobati sekitar 2.000 warga Gaza. Dari Jakarta, Tony Hermawan, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menyiapkan Pulau Galang Kepulauan Riau untuk menampung korban perang sebanyak 2.000 warga Gaza sebagai misi kemanusiaan. Namun dirinya meminta kepada pemerintah untuk dapat memastikan agar negara Israel tidak menguasai wilayah Palestina saat diberlakukannya pemindahan warga Gaza ke Pulau Galang tersebut. Presiden Prabowo Subianto berencana akan menyiapkan Pulau Galang Kepulauan Riau sebagai tempat menampung 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang. Rencana ini merupakan sebagai bentuk misi kemanusiaan sekaligus memposisikan negara Indonesia untuk terlibat aktif dalam perdamaian dunia, khususnya konflik Palestina dan Israel. Nantinya setelah warga Gaza yang sudah diobati akan dipulangkan kembali ke negara asalnya. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan bahwa pemerintah harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan pemerintah Palestina untuk meminta persetujuan. Selain itu, HNW menyebut pemerintah Indonesia juga harus dapat memastikan wilayah Palestina tidak akan dikuasai oleh Israel selama korban warga Gaza dapat menjalani pengobatan di Pulau Galang. Prinsipnya kita memahami bahwa Indonesia memang harus berperan sebagaimana perintah konstitusi untuk
untuk terlibat dalam menghadirkan ketertiban dunia, membahaskan keadilan dan kemerdekaan gitu ya. Dan Pak Prabowo waktu akan berangkat dalam lawatan sebelum terakhir ke Timur Tengah, ketika beliau berangkat ke Emirates, kemudian ke Jordan, kemudian ke Qatar, kemudian ke Turki, waktu beliau menyampaikan bahwa opsi itu bila disetujui oleh semua pihak. Jadi dengan syarat disetujui oleh semua pihak. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua pihak sudah setuju dengan opsi tersebut? Ini yang perlu untuk mendapatkan klarifikasi. Kalau memang semuanya pihak setuju, berarti pihak Palestina setuju, kemudian para pejuang Palestina setuju, negara-negara OKI setuju, negara-negara Arab setuju, yaitu berarti opsi untuk kemudian membawa mereka yang terluka itu menjadi satu hal yang bisa dilaksanakan bila disetujui. Dan permasalahannya apakah mereka setuju? Karena justru yang muncul adalah mereka khawatir bahwa kalau orang-orang ini dibawa keluar dengan alasan apapun, itu mendekatkan dengan apa yang dipikirkan oleh atau apa yang disampaikan oleh Donald Trump dan relokasinya itu. Jadi saya lebih cenderung untuk memastikan terlebih dahulu bahwa selain daripada persiapan Indonesia yang memang harus betul-betul bisa dijamin, karena memang beliau Pak Prabowo juga menyampaikan itu juga dengan syarat bahwa Israel nanti akan setuju untuk dipulangkannya para warga ini setelah mereka sembuh atau setelah mereka disembuhkan di Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah Israel begitu bisa dipercaya untuk janji-janji yang sudah yang dilakukan. Selama ini selalu justru Israel tidak melakukan apa yang sudah disepakati, bahkan termasuk juga pelepasan sandera-sandera yang mestinya kalau itu disepakati semuanya sudah selesai, ternyata Israel selalu tidak menepati janji berakibat pada sandera tidak terselesaikan. Jadi menurut saya memang sebaiknya lebih berhati-hati, sebaiknya pertama adalah memastikan tentang persetujuan dari seluruh pihak di Palestina, dan nomor dua adalah kesiapan di Indonesia, dan memang tadi memastikan bahwa Gaza, West Bank, dan Masjidil Aqsa sebagai kawasan-kawasan yang memang nanti akan menjadi kawasan Palestina merdeka. Jangan sampai kemudian nanti mereka dibawa keluar dan ternyata Israel dibiarkan tetap menguasai Gaza, menguasai Palestina, menguasai West Bank, menguasai Masjidil Aqsa, terus nanti mereka akan kembali kemana? Kalau Israel justru dibiarkan menguasai daerah yang merupakan daerah Palestina. Tapi semangatnya Bapak setuju bahwa ini tujuannya untuk mengobati warga Gaza? Karena kan awalnya semangatnya karena itu kan Pak? Ya, tapi sebagaimana beliau sampaikan disampaikan Presiden dengan syarat disetujui oleh semua pihak. Dengan syarat juga dalam konteks kita kalau sudah disetujui, mereka dibawa kemari betul-betul di sini sudah siap. Gitu. Jadi disetujui oleh semua pihak dan di sini memang benar-benar siap, dan nanti mereka bisa kembali ke Palestina. Jangan sampai kemudian mereka sudah kemari ternyata Palestina sudah hilang karena Israel menguasai Gaza, menguasai West Bank, dan menguasai Masjidil Aqsa. Dari Jakarta, Fahrizal Davareskiano, Sinpo TV melaporkan. Komisi 1 DPR mendukung penuh langkah Presiden Prabowo yang menyiapkan Pulau Galang sebagai tempat pengobatan 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang. Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono menyebut, tindakan Presiden Prabowo Subianto merupakan tindakan yang mulia. Dalam memberikan bantuan, negara Indonesia terlibat aktif untuk memberikan fasilitas sekaligus menyerukan gencatan senjata yang terjadi di wilayah Timur Tengah, Palestina, dan Israel. Salah satu bantuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto akan menyiapkan satu pulau, yakni Pulau Galang, yang berada di Kepulauan Riau, untuk menampung sementara dalam memberikan bantuan medis kepada 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang. Hal ini banyak mendapat apresiasi yang dinilai bahwa tindakan Presiden Prabowo merupakan sebagai bentuk tindakan yang mulia. Wakil Ketua Komisi 1 Dev Laksono mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung penuh kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto. Dirinya memastikan Indonesia akan menyediakan pelayanan medis terbaik untuk korban warga Gaza. Upaya yang amat mulia yang digagas oleh Presiden Prabowo untuk merelokasi sejumlah warga Gaza yang membutuhkan pelayanan medis, khususnya kepada mereka yang perempuan, anak-anak, ya baik pelayanan medis fisik ataupun juga pelayanan medis mental dan emosional. Ini adalah suatu upaya yang baik, upaya yang mulia, dan ini wajib kita dukung. Kita pastikan bahwa kita bisa menyediakan pelayanan medis yang terbaik buat mereka agar mereka bisa kembali sembuh dan mereka kembali ke kampungnya dan membangun kampungnya.
Gaza ini adalah satu permasalahan yang membutuhkan kerjasama secara masif oleh seluruh pihak dunia. Banyak pihak-pihak yang melakukan aksi-aksi damai di berbagai macam kota besar di seluruh dunia. Akan tapi kita harus lebih dari itu. Dan ini yang sudah ditunjukkan oleh Presiden Prabowo dengan kita melakukan relokasi dan juga membantu menyembuhkan mereka agar mereka bisa kembali berdiri dan menjadi bagian yang terhormat dari seluruh jajaran dunia. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih berita ke Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Bandung. Kunjungan tersebut dilakukan di SMP Negeri 1 Bandung pada Kamis 7 Agustus 2025. Menkeu menyatakan komitmen pemerintah untuk terus menyokong gizi anak-anak melalui APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengunjungi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandung untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam kunjungannya, Sri Mulyani berinteraksi langsung dengan para siswa, mendengarkan cerita mereka tentang menu favorit, rasa makanan yang disukai, hingga cita-cita mereka di masa depan. Program MBG merupakan bagian dari ikhtiar pemerintah menyiapkan generasi emas Indonesia melalui penyediaan gizi yang cukup untuk para peserta didik. Ini Indonesia sekarang memberi perhatian pada kalian supaya kalian nanti juga jadi orang-orang yang bisa jaga Indonesia. Selamat belajar ya, kalian buat orang tua kalian bangga, buat SMPIJ bangga, dan buat saya juga bangga. Program makan bergizi gratis menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Komitmen ini terus diperkuat melalui pembiayaan berkelanjutan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan terus melanjutkan program ini di berbagai daerah untuk mendukung tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh dampak banyaknya terjadi kecelakaan transportasi belakangan ini yang terjadi, baik kereta maupun kapal laut. AHY bersama Kementerian Perhubungan akan mempelajari temuan-temuan dari kecelakaan-kecelakaan tersebut. Belakangan ini kecelakaan transportasi kerap kali terjadi. Baru saja transportasi kereta baik kereta api jarak jauh maupun kereta rel listrik atau KRL mengalami kecelakaan yakni anjlok. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait banyaknya kecelakaan transportasi yang terjadi. Menurutnya tidak hanya perkereta apian yang akan dievaluasi, namun juga evaluasi akan dilakukan pada transportasi laut, agar masyarakat mendapatkan jaminan keselamatan dalam menggunakan transportasi publik. Menteri Perhubungan kita akan investigasi secara utuh agar tidak terjadi lagi kecelakaan transportasi kereta, termasuk juga moda transportasi di laut. Saya sudah menyampaikan bahwa harus diinvestigasi secara penuh. Apakah itu masalah teknis, masalah keretanya, termasuk prasarana pendukungnya, relnya, termasuk juga untuk kapal, apakah karena kondisinya memang tidak layak atau juga ada faktor fatigue, human error, dan lain sebagainya. Jadi itu semua terus diinvestigasi. Yang jelas kita akan terus lakukan langkah-langkah mitigasi. Tadi saya sudah sampaikan juga dalam forum sidang kabinet paripurna kepada Pak Presiden, atensi untuk keselamatan para penumpang berbagai moda transportasi, sekali lagi darat, laut, udara maupun kereta api ini tentunya harus mendapatkan perhatian dari kita semuanya. Jika masalahnya adalah karena kekurangan jumlah, maka kita harus menambah. Kalau usianya juga sudah tua, ya harus diremajakan. Maintenance-nya harus semakin baik, dan faktor human error juga harus semakin dikurangi. Ini yang harus jadi satu kesatuan, sehingga kita bisa mencegah terjadinya kecelakaan dan meminimalisir segala kerugian, apalagi korban jiwa. Sebelumnya, dunia perkereta apian tengah terjadi musibah usai kereta jarak jauh dan kereta rel listrik atau komuter lain mengalami anjlok. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendorong pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang kewirausahaan. Hal tersebut disampaikan dalam acara Gebiar Portadin yang digelar di Jakarta dan dihadiri sejumlah pejabat negara. Menteri Koperasi dan UMKM Maman Abdurrahman menjadi pembicara dalam acara Gebiar Portadin yang digelar di Jakarta pada Kamis 7 Agustus 2025. Acara tersebut merupakan kolaborasi antar Perkumpulan Orang Tua dengan Anak Disabilitas Indonesia atau Portadin bersama Kementerian Sosial. Sejumlah tokoh hadir dalam kegiatan ini termasuk Menteri Sosial Syafullah Yusuf, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Rahayu Saraswati, dan istri Menteri Sosial Fatma Saifullah Yusuf. Dalam sambutannya, Menteri UMKM mendorong agar hak-hak penyandang disabilitas dalam berwirausaha dapat terwujud, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Menurutnya, hak berwirausaha selaras dengan 3 hak lain yang telah ditetapkan, yaitu hak aksesibilitas, pekerjaan, dan pendidikan. Ada sebuah semangat positif yang besar sekali yang diinisiasi oleh para orang tua yang tergabung dalam Portadin ini. Acara ini tentunya bersama-sama dengan Kementerian Sosial juga dan kami Kementerian UMKM. Tujuannya apa? Kita ingin melakukan upaya pemberdayaan kepada yang data hari ini ada di Kementerian UMKM, ada sekitar 1,4 juta pengusaha UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia dari penyandang disabilitas. Artinya kita mau melakukan sebuah langkah kebijakan konkret, keberpihakan ataupun affirmative action kita untuk memberdayakan pengusaha-pengusaha yang masuk dalam kategori penyandang disabilitas. Melalui Gebiar Portadin, pemerintah diharapkan terus memberikan ruang kolaborasi yang inklusif bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam hal pemberdayaan ekonomi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah di Mempawah, Kalimantan Barat. Hingga saat ini, Polri sudah mendistribusikan 310,25 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP di tempat wilayah Polda dan jajarannya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan Polri sudah mendistribusikan 310,25 ton beras SPHP di wilayah Polda Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat. Distribusi beras tersebut terdiri dari 283,75 ton untuk wilayah Polda Jateng, 14 ton untuk Polda Banten, 10 ton untuk Polda Jawa Timur, serta 2,5 ton untuk Polda Kalbar. Kapolri menegaskan gerakan pangan murah Polri merupakan dukungan terhadap program pemerintah untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah gejolak harga, menjaga ketersediaan pasokan, dan mengendalikan inflasi melalui pemanfaatan cadangan beras pemerintah. Polri juga menyediakan komoditas tambahan seperti minyak goreng, telur, gula, dan tepung dengan harga lebih terjangkau untuk meringankan beban masyarakat. Dari Kalimantan Barat, Sinpo TV melaporkan. Indonesia dan Belarus sepakat mempererat kerjasama industri melalui pertemuan bilateral antara kepala negara. Kemenperin menindaklanjuti kesepakatan ini dengan membahas peluang konkret di sektor strategis bersama pemerintah Belarus. Indonesia dan Republik Belarus sepakat meningkatkan kerjasama di bidang industri sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral. Kesepakatan ini mencuat dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Minsk pada 15 Juli 2025 lalu. Keduanya membahas berbagai isu strategis termasuk perdagangan, industri, dan pemenuhan kebutuhan nasional. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menggelar pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Belarus Maxim Vladimirovich Rezhenkov di Jakarta pada 6 Agustus 2025. Dalam pertemuan itu dibahas peluang kerjasama konkret di sektor industri. Menperin menyebut Belarus berperan penting dalam upaya Indonesia menjalin perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara anggota Eurasian Economic Union. Meski volume perdagangan kedua negara masih terbatas, pemerintah optimistis akan potensi pertumbuhan yang besar. Fokus kerjasama diarahkan pada sektor otomotif, alat berat, mesin pertanian, produk argo, industri metalurgi, serta pengembangan kawasan industri dan teknologi 4.0. We believe that the meeting between the two leaders, it serves as an important foundation
on fostering closer cooperation between Indonesia and Belarus. Sebagai langkah selanjutnya, Kementerian Perindustrian akan mengirim delegasi ke Minsk untuk menyusun dokumen perjanjian kerjasama antar negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa datang dari Menteri Transmigrasi Itifah Sulaiman yang menyatakan pihaknya siap bersinergi dengan Kementerian Sosial untuk membangun sekolah rakyat di kawasan-kawasan transmigrasi seperti NTT dan juga Papua. Itifah Sulaiman usai beraudiensi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya siap bersinergi dengan Kementerian Sosial untuk membangun sekolah rakyat di kawasan-kawasan transmigrasi. Menurutnya pembangunan sekolah rakyat ini akan dimulai secara bertahap dan akan ditentukan titik-titik lokasi pilot project di wilayah yang paling membutuhkan. Beberapa wilayah yang disebutkan menjadi kandidat awal program ini diantaranya Nusa Tenggara Timur dan Papua. Kami mengapresiasi program sekolah rakyat yang digagas oleh Bapak Presiden melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Transmigrasi ingin melakukan sinergi sekaligus kolaborasi dengan Kementerian Sosial bagaimana membangun sekolah-sekolah rakyat di kawasan-kawasan transmigrasi. Nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, kami akan sinergikan, kemudian kami akan analisa di lokasi-lokasi mana dimulai dengan mungkin beberapa titik sebagai pilot project. Tadi disinggung salah satunya mungkin di daerah NTT maupun di lagi saat ini fokusnya transmigrasi itu di era Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak lagi hanya sekedar soal perpindahan penduduk, tapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan di kawasan transmigrasi melalui industrialisasi, hilirisasi, dan investasi dan penciptaan. Lebih lanjut, Iftitah menegaskan bahwa pendekatan transmigrasi di era Presiden Prabowo Subianto bukan lagi sebatas perpindahan penduduk, tetapi transformasi menyeluruh melalui pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam konteks tersebut, pendidikan menjadi komponen penting untuk mendukung kemajuan kawasan transmigrasi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kodam Jaya siapkan pengamanan HUT ke-80 Republik Indonesia. Namun selengkapnya usai jeda, tetap di Menyapa Indonesia Malam Sinpo TV. Apa kabar Makassar? Kini siaran Sinpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan informasi kami lanjutkan. Pangdam Jaya, Jayakarta, Maijen TNI Dedi Suryadi mendorong generasi muda untuk menjauhi tindakan tawuran dengan mengisi waktu melalui kegiatan positif dan juga peduli lingkungan. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari program kerja Pangdam Jaya untuk membentuk karakter dan solidaritas anak muda di wilayah Jakarta. Pangdam Jaya Maijen TNI Dedi Suryadi menyebutkan penanganan masalah tawuran antar remaja tidak hanya dilakukan dengan penegakan hukum, namun juga melalui pencegahan yang menyentuh kegiatan harian mereka. Hal itu disampaikan dirinya pada acara Cafe Morning bersama media di Makodam Jaya, Jayakarta pada Jumat pagi. Dedi memfokuskan pembinaan generasi muda dengan memberikan edukasi untuk mengikuti kegiatan di alam seperti penanaman pohon, pembersihan pantai dan sungai, serta pengelolaan sampah secara langsung. Dedi menyampaikan melalui aktivitas positif tersebut, diharapkan anak-anak muda dapat menghargai lingkungan dan terhindar dari pergaulan negatif yang memicu tawuran. Jadi gini,
ini kan namanya juga dalam satu keluarga itu kan sama seperti kita dulu. Ada yang A, ada yang B, macam-macam lah. Nah kita lihat beberapa ke belakang ini ada ya, yang mungkin harus kita berikan pemahaman, kita berikan pengalaman, kita berikan pengetahuan. Nanti insya Allah mungkin anak-anak itu nanti akan kita ajak ke alam. Kita nanam pohon, kita ajak ke pinggir pantai, kita jaga kebersihan, kita ajak ke tempat sampah. Tentu ini bagian daripada ingin pembelajaran kita kepada anak-anak muda sehingga bisa menghargai, bisa memberikan manfaat lah buat lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Masih dari Pangdam Jaya, Jayakarta, Majen TNI Dedi Suryadi menyatakan kesiapan pasukannya untuk mengamankan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun di wilayah Jakarta. Pangdam Jaya juga mengajak masyarakat untuk ikut membantu menyukseskan agenda nasional ini. Kodam Jaya Jayakarta menyiapkan pengamanan ketat untuk perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun yang akan digelar di Istana Merdeka Jakarta. Pengamanan akan difokuskan di sejumlah titik penting yang menjadi lokasi rangkaian acara seremonial nasional. Pangdam Jaya Majen TNI Dedi Suryadi menjelaskan, seluruh personel telah diminta melakukan pengamanan semaksimal mungkin untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan. Ia juga mengajak masyarakat untuk bersinergi dan berpartisipasi demi suksesnya puncak peringatan Hari Bersejarah Bangsa ini. Ini kita diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan keamanan di wilayah Kota Jakarta. Tentu ini adalah bagian daripada tugas kami juga, ya. Dan kita sudah memanage semaksimal mungkin. Mudah-mudahan nanti kita minta tolong kepada masyarakat juga saling membantu karena ini adalah bagian daripada kegiatan seremonial yang kita harus sukseskan bersama. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengawali kunjungannya di Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025 dengan meninjau berbagai booth yang dipamerkan. Setelah berkeliling booth, Prabowo hadir dalam sesi utama untuk membuka secara resmi konvensi dan menyampaikan visi pengembangan teknologi nasional ke depannya. Kunjungan Presiden Prabowo ke Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025 menjadi momen penting yang digelar oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama Institut Teknologi Bandung pada Kamis 7 Agustus 2025. Setibanya di lokasi, Prabowo langsung meninjau berbagai booth yang dipamerkan. Salah satu booth yang dikunjungi adalah produk riset unggulan dari Universitas Padjadjaran yang menampilkan inovasi seperti VR dental hipnosis dan VR untuk nurse. Setelah berkeliling booth, Prabowo melanjutkan kegiatannya dengan memasuki ruang Hal Sabuga untuk memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Prabowo menyapa anggota Kabinet Merah Putih, Gubernur Jawa Barat, dan tamu lainnya. KSTI 2025 mengusung tema Sains dan Teknologi untuk Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi dengan tujuan mendorong transformasi ekonomi nasional berbasis riset, sains, dan inovasi teknologi. Konvensi ini juga memamerkan 8 sektor prioritas nasional, mulai dari energi hingga manufaktur maju, sebagai bagian dari langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam membuka KSTI 2025, Mendikti-Saintek Brian Yuliarto menyebut Prabowo sebagai presiden yang paling sering mengunjungi ITB setelah Soekarno. Pernyataan itu disampaikan Brian Yuliarto di hadapan Presiden Prabowo dan Civitas Akademika. Dalam membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025 di ITB, Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden yang paling sering mengunjungi kampus ITB setelah Soekarno. Pernyataan itu disampaikan Brian di hadapan Presiden Prabowo dan para peserta konvensi pada Kamis 7 Agustus di Bandung, Jawa Barat. Brian sendiri sebelumnya merupakan guru besar di ITB sebelum menjabat sebagai menteri. Brian menuturkan bahwa KSTI menjadi ruang temu antara peneliti, pelaku industri, dan pembuat kebijakan untuk memperkuat ekosistem inovasi nasional.
Acara ini juga digelar dalam rangka menyambut Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang diperingati setiap 10 Agustus. Pak Rektor melaporkan kepada kami bahwa Presiden yang saat aktif menjabat mengunjungi ITB adalah Bapak Presiden Prabowo yang kedua setelah Presiden Soekarno. Konvensi ini juga dilaksanakan sebagai salah satu peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang jatuh pada tanggal 10 Agustus 2025. Ini adalah kesempatan besar bagi kita semua untuk bersama-sama memikul tugas mulia, memajukan bangsa, menguasai iptek untuk kemajuan industri, dan melahirkan SDM-SDM unggul yang siap memikul berbagai tugas negara dengan penuh kejujuran dan penuh integritas. Kehadiran Presiden Prabowo disambut hangat oleh peserta dan sivitas akademika. Mereka mengaku bangga karena booth risetnya dikunjungi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya itu, mereka berharap perhatian pemerintah terhadap riset di perguruan tinggi terus ditingkatkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12% yang termasuk tertinggi di G20 dan ASEAN. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga menyampaikan bahwa Presiden menekankan penguatan daya saing melalui reformasi dan perizinan program-program strategis. Presiden Prabowo Subianto menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Performa ekonomi Indonesia dinilai sangat bagus setelah Badan Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun 2025 mencapai 5,12% secara tahunan. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, peningkatan ini juga tercermin dari serapan tenaga kerja yang mencapai 97,73% atau sekitar 3,59 juta orang per Februari 2025. Pertumbuhan ini disebut sebagai salah satu tertinggi di kawasan G20 dan ASEAN. Airlangga menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya memperkuat daya saing nasional. Salah satu upaya utamanya adalah percepatan sistem perizinan usaha berbasis metode positif melalui OSS. Pertama, tadi dalam rapat terbatas, Bapak Presiden memberi arahan terkait dengan perkembangan perekonomian dan perkembangan perekonomian dengan pertumbuhan 5,12. Kita ini menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN. Dan dari pertumbuhan dari Februari ke Februari, yang utama terjadi peningkatan penyerapan dari tenaga kerja. Jadi jumlah penduduk yang terserap di angkatan kerja itu 97,73% atau 3,59 juta orang di tahun tersebut. Kemudian kita juga, Bapak Presiden juga melihat bahwa daya saing itu menjadi penting dan kita bersaing dengan berbagai negara. Oleh karena itu kemudahan perizinan berusaha harus segera didorong. Dan pemerintah telah mengeluarkan PP yang terkait dengan kemudahan perizinan yang menggunakan metode fiktif positif. Nah, ini perlu disosialisasikan dengan seluruh kelembagaan agar sistem perizinan yang di OSS itu bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga mendorong konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat lewat berbagai program strategis, termasuk peningkatan investasi dan ekspor dari kawasan industri, serta akselerasi penyaluran kredit. Selanjutnya di sektor perumahan, pemerintah meluncurkan skema KUR perumahan hingga 20 miliar rupiah bagi kontraktor UMKM, yang dapat digunakan membangun hingga 40 unit rumah sederhana. Insentif PPN DTP 100% untuk rumah senilai hingga 2 miliar juga tetap dilanjutkan. Serta pemerintah menyiapkan program padat karya jelang Nataru. Sementara dalam target investasi, Menko Airlangga juga sampaikan realisasi investasi semester pertama menunjukkan tren positif menuju target 1.900 triliun tahun ini. Nantinya Presiden dijadwalkan menyampaikan garis besar RAPBN 2026 pada 15 Agustus mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan data pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik sepenuhnya transparan dan sudah sesuai. Pernyataan tersebut sekaligus menjawab keraguan sebagian pihak yang menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi di luar ekspektasi sebesar 5,12%. Kepala PCO Hasan Nasbi menanggapi polemik data pertumbuhan ekonomi triwulan kedua tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan menegaskan bahwa pemerintah tak melakukan intervensi pada hasil rilis yang dikeluarkan oleh BPS. Ia pun menjelaskan bahwa data yang dikeluarkan oleh BPS selama era pemerintahan Prabowo Subianto cenderung bervariatif sehingga tak selalu menunjukkan hasil yang positif. Hasan lantas menilai pihak-pihak yang tak percaya pada data BPS hanya fokus dengan angka-angka konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah, sedangkan komponen pertumbuhan ekonomi turut mencakup investasi dan ekspor. Tapi memang ada sebagian kalangan yang kalau turun dia percaya, kalau naik dia tidak percaya. Padahal dikeluarkan oleh pemerintahan yang sama, dikeluarkan oleh BPS di bawah pemerintahan yang sama. Banyak orang yang sekarang terpaku sama konsumsi, government spending, tapi nggak mau terima data investasi. Data yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi, kemarin juga Menteri Investasi juga sampaikan lagi dalam rapat kabinet. Realisasi investasi, ini bukan komitmen ya, tapi investasi yang sudah terrealisasi, artinya mereka sudah spending di sini. Itu nilainya 942,9 triliun. Hampir 50% dari target investasi tahun ini yang sebesar 1.900 triliun. Dan Menteri Investasi bilang, kami optimis target investasi tahun ini akan tercapai. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan program perumahan subsidi siap diluncurkan pada September mendatang. Program perumahan ini baru bisa dieksekusi setelah APBN 2026 sudah mulai mengakomodir seluruh program-program Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan proyek renovasi 2 juta rumah telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga akan mencari skema untuk target 1 juta hunian rumah vertikal yang telah dibahas oleh Kementerian BUMN Erick Thohir dan akan dibantu oleh pihak pengembang dan kontraktor. Lebih lanjut, program perumahan subsidi ini rencananya akan diluncurkan pada September mendatang. Soal program 7 juta rumah ini kan akan ditargetkan bulan September itu. Sudah sejauh mana sih sebenarnya update-nya? Yang kan begini, yang seperti saya katakan tadi, kebijakan APBN Pak Prabowo itu memang baru mulai ketika nanti nota keuangannya dipidatokan tanggal 16 dan akan dimajukan jadi tanggal 15 Agustus ya. Itu adalah APBN-nya Pak Prabowo sebagai presiden, karena APBN yang kita pakai sekarang ini kan adalah APBN-nya Pak Jokowi. Jadi memang kita baru bisa mengakomodir seluruh kebijakan utuh dari presiden itu dalam pidato nota keuangan yang nanti kita akan saksikan bersama tanggal 15 Agustus ya. Mudah-mudahan seluruh proyek kita renovasi 2 juta rumah kita udah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Lalu kita lagi mencari skema untuk 1 juta rumah vertikal yang kemarin kami bicarakan dengan Menteri BUMN supaya ada lembaga off-taker, supaya berapapun yang diproduksi oleh pengembang dan kontraktor konstruksi ya harus diabsorb karena kita punya backlog 15 juta katanya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Wihaji menyebut bahwa memperbanyak komunikasi bersama keluarga menjadi solusi mengurangi kecanduan anak terhadap gawai. Menurutnya, teknologi semestinya diciptakan untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Wihaji, menekankan pentingnya membangun komunikasi antar anggota keluarga sebagai benteng utama perlindungan anak di era digital. Salah satu langkah konkretnya menurut Wihaji dengan membiasakan untuk meletakkan gawai saat makan bersama dan waktu jelang tidur. Wihaji menyebut,
Anak-anak saat ini banyak dibentuk oleh algoritma digital yang mereka konsumsi setiap hari melalui media sosial dan gawai. Ia menilai, jika tidak diantisipasi, paparan tersebut dapat berdampak negatif terhadap pola pikir, emosi, dan perilaku anak. Menurutnya, teknologi semestinya diciptakan untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Namun dalam praktiknya, penggunaan gawai justru telah menjelma menjadi keluarga baru yang secara perlahan menggeser fungsi komunikasi dalam rumah tangga. Tidak, mohon maaf ya, bukan kita anti handphone, anti teknologi, tapi semua asik dengan dunia itu. Karena itu hati-hati dan harapan ke depan insya Allah, saya tadi solusinya cuma satu, diajak ngobrol. Pas makan bareng letakkan handphone, ngobrol. Pas kayak gini, beliau tadi udah memberikan contoh 1 jam sebelum tidur, 1 jam setelah tidur, usahakan entah ngobrol apa saja, nggak usah serius-serius. Yang penting ada ruang komunikasi, karena problem-problem keluarga dari situ. WIHAJI mengutip data nasional bahwa 85% masyarakat Indonesia telah memiliki akses internet dan 20,9% remaja mengalami kesepian akibat minimnya komunikasi dalam keluarga. Bahkan ada anak yang merasa kehilangan figur ayah karena semua asyik dengan dunianya sendiri di layar gawai. Dari Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan, salah satunya kerjasama Pertamina dan PLN untuk capai energi terbarukan. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetap di Sinpo TV. Om Swastiastu Semoton, bagi Anda yang berada di Bali, khususnya di Bukit Bakung, kini Anda dapat menikmati siaran Sinpo TV di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital atau set-top box Anda untuk memastikan tidak melewati program-program terbaik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Horas Maju Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Sinpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Sinpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Berita kami lanjutkan. Dari jelang bergulirnya kompetisi Super League musim 2025-2026, kinerja wasit masih menjadi perhatian khusus. Maka itu pada musim ini PSSI akan memilih sejumlah wasit asing dengan persyaratan khusus. Kompetisi Super League musim 2025-2026 dipastikan tetap akan menggunakan jasa wasit asing dengan sejumlah syarat yang ketat. Menurut Wakil Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa, bahwa jelang bergulirnya kompetisi Super League tersebut, tentunya kinerja wasit masih menjadi perhatian khusus dari berbagai kalangan. Terlebih permintaan untuk tetap menggunakan jasa wasit asing pun masih menggaung demi menciptakan pertandingan yang seadil-adilnya. Nantinya terdapat sejumlah persyaratan dalam pemilihan wasit asing yang akan ditugaskan ke dalam kompetisi Super League. Syarat khusus itu berupa wasit asing mesti memiliki kualitas yang sangat bagus agar dapat menjadi contoh bagi wasit lokal. Maka itu PSSI harus melalui berbagai proses mulai dari AFC hingga FIFA untuk dapat menggunakan jasa wasit asing. Actually, foreign referee, even Mr. Eric said 30%, but so he's concerned to the also as much as possible we should use Indonesian referee to develop the football. However, if we can invite to some referee who can become role model from overseas, we should invite, not just foreign referee. Yeah, this is an important point. But also, sometimes difficult to find the referee because conflict the AFC FIFA competition. But we will try our best to invite to the good referee from foreign. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, PT Danantara Asset Management memfasilitasi kerjasama strategis antara PT Pertamina dan PT PLN dalam pengembangan energi panas bumi untuk pembangkit listrik. Inisiatif tersebut mendukung pencapaian kebijakan energi nasional Nationally Determined Contribution 2030 serta visi Net Zero Emission 2060. Danantara konsisten menegaskan peran sebagai lokomotif transformasi energi nasional. PT Danantara Asset Management memfasilitasi kerjasama strategis antara PT Pertamina dan PT PLN dalam pengembangan energi panas bumi untuk membangkit listrik. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman Head of Agreements yang akan dirumuskan lebih lanjut melalui dokumen kerjasama resmi antar pihak terkait. CEO Danantara, Rosan Losani, mengatakan hal ini sebagai bagian dari agenda ketahanan energi nasional dan percepatan transisi menuju energi bersih. Pihaknya berkomitmen agar setiap pengelolaan aset strategis dilaksanakan dengan tata kelola yang akuntabel, profesional, dan selaras dengan standar internasional. Inisiatif tersebut mendukung pencapaian kebijakan energi nasional, Enhanced Nationally Determined Contribution 2030, serta visi Net Zero Emission 2060. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Republik Indonesia memastikan tarif impor terhadap barang dari Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat sebesar 19% berlaku mulai hari kemarin. Namun pemerintah masih terus mencoba melakukan negosiasi untuk menurunkan tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemberlakuan tarif ekspor ke Amerika Serikat sebesar 19% resmi akan berlaku pada Kamis 7 Agustus 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, sosialisasi telah dilakukan bersama Kadin dan para eksportir, sebagaimana halnya saat pemberlakuan tarif 10% sebelumnya. Terkait komoditas dari Amerika Serikat yang masih dikenakan tarif 0%, Airlangga menyatakan hal itu masih dalam tahap pembahasan. Begitu pula dengan permintaan pengecualian dari Indonesia terhadap sejumlah barang yang menurutnya juga masih dibahas bersama pihak Amerika Serikat. Itu seperti kemarin waktu dikenakan 10% itu kan langsung kan yang barang Amerika sosialisasi kan sudah dilakukan dengan Kadin dan para eksportir. Ya. Kalau barang Indonesia itu termasuk itu masih dalam pembahasan. Kalau ya exemption yang kita minta ke AS masih sedang dalam pembahasan. Terima kasih. Progres aturannya Pak untuk sesuaiin kesepakatan AS? Aturan dari mana? Katanya harus bentuk kayak FTA gitu ya Pak? Untuk bisa enggak perlu. Pak, untuk joint statement-nya berarti udah nggak ada lagi ya Pak? Nggak ada. Pemberlakuan tarif baru ini tentu nantinya akan dilihat sejauh mana akan berdampak pada aktivitas dagang di tanah air. Mengingat banyak produk dalam negeri seperti alas kaki yang diekspor ke Amerika Serikat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tingkatkan rasa nasionalisme jelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Satuan Lalu Lintas Polresta Solo membagikan 1.000 bendera merah putih kepada para pengendara di kota Solo. Kegiatan pembagian bendera ini disambut antusias oleh masyarakat pengguna jalan. Beginilah kegiatan Satuan Lalu Lintas Polresta Solo saat memasuki bulan Agustus. Petugas tampak turun ke jalan menghampiri satu persatu pengendara untuk membagikan bendera merah putih. Kegiatan pembagian bendera ini disambut antusias oleh masyarakat pengguna jalan. Banyak pengendara yang langsung memasang bendera di kendaraannya usai menerima dari petugas. Satlantas Polresta Solo juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta menghiasi lingkungan rumah dan tempat usaha dengan atribut merah putih selama bulan Agustus sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Kegiatan ini tidak hanya sekedar bagi-bagi bendera saja, tetapi juga bagian dari kampanye nasionalisme di ruang publik, terutama di jalan raya yang menjadi ruang interaksi masyarakat sehari-hari. Kasat Lantas Polresta Solo, Kompol Agung Yudiawan menjelaskan bahwa pembagian bendera dilakukan dengan tujuan untuk menyemarakan HUT ke-80 Republik Indonesia. Kami dari Satlantas dalam momen yang sangat bahagia dalam arti dalam memperingati menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan negara kita Republik Indonesia di 80 ini kami bersimpati dan melakukan kegiatan yang humanis mendekatkan kepada masyarakat dengan membagi-bagi bendera untuk dipasang di setiap kendaraan bermotor maupun mobil.
Tujuannya apa nih? Ya, tujuan kami salah satunya untuk mendekatkan Polri atau Satlantas dengan masyarakat. Yang kedua pastinya di momen hari ulang tahun kemerdekaan ini bisa memberikan pembelajaran atau edukasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya menumbuhkan jiwa kemerdekaan atau nasionalisme. Kegiatan ini juga tak sekedar aksi seremonial saja, melainkan bentuk edukasi kepada masyarakat bahwa nasionalisme bisa dimulai dari hal kecil. Dari Solo, Jawa Tengah, kontributor Sinpo TV melaporkan. Masih dalam memeriahkan HUT RI ke-80, Kepolisian Satlantas Wilayah Jakarta Barat dan Polsek Grogol Petamburan membagikan puluhan bendera kepada para pengendara yang melintas di Jalan Raya Satria Grogol, Jakarta Barat. Pembagian bendera dalam rangka menyambut 17 Agustus 2025 mendatang sebagai bentuk membangkitkan kembali kecintaan warga terhadap negara Indonesia. Satu kendaraan truk dan pengendara sepeda motor ini dihentikan petugas kepolisian Satlantas Jakarta Barat. Bukan untuk ditilang karena melakukan pelanggaran lalu lintas. Namun petugas kepolisian ini ternyata membagikan gratis bendera merah putih untuk dipasang di bagian depan kendaraan yang melintas di ruas Jalan Satria Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Selain dalam rangka menyemarakan HUT RI ke-80, pembagian puluhan bendera merah putih ini juga bermaksud untuk membagikan kembali kecintaan warga terhadap negara Indonesia. Salah satu pengendara mengaku senang mendapatkan bendera merah putih untuk dipasang di kendaraannya. Selain itu dirinya juga mengatakan bendera merah putih jauh lebih bagus untuk dipasang jika dibandingkan dengan bendera One Piece yang saat ini marak tersebar dipasang di kendaraan dan permukiman. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80, kita bagi-bagi bendera merah putih ke pengendara motor ya, terutama Gojek, Bob dan sebagainya, supaya kita menghargai jasa-jasa para pahlawan dan mencintai tanah air kita yang tercinta. Ada berapa banyak dan bendera yang dibagikan? Banyak. Hari ini saya bagi sekitar 80 lah. 80 biji. Apakah terkait dengan maraknya bendera lain selain merah putih yang berkibar di kendaraan dan? Enggak. Kita membagi supaya mengingatkan jasa-jasa para pahlawan ya untuk berjuang membela tanah air kita. Gimana rasanya dikasih bendera merah putih nih Bang? Ya senang sih. Nah belakangan banyak kan truk-truk yang pakai bendera One Piece. Tanggapannya Abang seperti apa nih Bang sebagai kawan-kawan truk Bang? Ya sebenarnya sih ya bagusan pakai merah putih daripada pakai bendera yang lain. Sementara itu selain kepada pengendara, polisi juga memborong puluhan bendera merah putih berukuran besar yang dijual pedagang bendera keliling untuk dipasang di sudut-sudut permukiman warga. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menko Pangan Zulkifli Hasan melaporkan penindakan kasus beras oplosan kepada Presiden Prabowo dan meminta warga untuk tidak khawatir soal beras di pasar. Operasi pasar telah dimulai dengan distribusi bantuan beras dalam jumlah besar dan Bareskrim Polri terus melakukan peninjauan kualitas untuk menindak tegas produsen beras oplosan. Usai sidang paripurna bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 6 Agustus, Menko Pangan Zulkifli Hasan melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penindakan kasus beras oplosan. Dalam pernyataannya, Julhas meminta warga untuk tidak khawatir terhadap beras yang beredar di pasar. Julhas menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui operasi pasar yang kini sudah berjalan. Selain itu, bantuan beras dalam jumlah besar juga sudah disalurkan kepada masyarakat untuk memastikan ketersediaan pangan. Terakhir saya laporkan soal yang ramai sekarang soal beras ya, yang melanggar itu ditindak tegas. Tapi masyarakat tidak usah khawatir, kita sudah ada operasi pasar yang disetujui Bapak Presiden 1,3 juta ton ya, dipercepat ini sekarang untuk operasi pasar. Yang kedua sudah ada bantuan pangan beras sebanyak 360.000 ton. Selain tadi saya laporan soal koperasi desa agar dipercepat nanti bulan November untuk bisa operasional semuanya. Terima kasih. Sebelumnya, Brigjen Helvi Asegaf, Kepala Satgas Pangan Polri dan Dirtipideksus Bareskrim, memastikan pihaknya rutin menguji kualitas beras yang beredar di masyarakat. Jika ditemukan beras yang tidak memenuhi standar, akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan produsen yang bertanggung jawab atas beras oplosan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan pemerintah akan meresmikan 150 sekolah rakyat pada bulan September 2025. Muhaimin menjelaskan sekolah rakyat dibangun untuk menangani kemiskinan ekstrim di Setel 1.
Dalam keterangan pers usai sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa pemerintah akan kembali meresmikan sekolah rakyat pada akhir tahun ini. Program ini dirancang untuk membangun sekitar 150 sekolah sebagai langkah strategis dalam mengatasi kemiskinan ekstrim di kelompok masyarakat paling rentan. Jadi insya Allah paling lama September akan diresmikan 150-an lebih sekolah rakyat yang itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menangani kemiskinan di desil 1, kemiskinan ekstrim. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri membahas laporan penyelenggaraan sekolah rakyat yang telah dimulai sejak 14 Juli 2025 di 63 titik lokasi. Evaluasi dan pengenalan lingkungan sekolah terus dilakukan secara rutin untuk memastikan keberhasilan program ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan bahwa pemerintah berencana membuka 37 titik sekolah rakyat tambahan dalam waktu dekat, kemudian 59 titik lagi pada bulan September. Target akhir tahun ini adalah menghadirkan sekolah rakyat di 190 lokasi dengan kapasitas lebih dari 15.000 siswa, sebagai bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. 2 ex-menteri di Kabinet Indonesia Maju penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi yakni Menteri Agama Yakut Kholil Qumas dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Adapun saat ini kedua ex-menteri tersebut memberikan detail penjelasan terkait kasus yang sedang ditangani oleh KPK. Usai KPK memanggil ex-Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, keduanya terpantau memenuhi pemanggilan tersebut dengan datang langsung ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Kamis pagi. Adapun ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim datang ke KPK pukul 9:15 waktu Indonesia Barat bersama dengan kuasa hukumnya. 30 menit berselang, ex-Menak Yakut Kholil Qumas tampak datang ke gedung KPK bersama juru bicaranya. Ya, jadi hari ini Gus Yakut memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan soal isu yang belakangan ini berkembang soal pembagian kuota haji tambahan. Ini untuk pelaksanaan haji tahun 2024. Nah, ini adalah bentuk itikat baik dari beliau untuk menaati hukum ya, sebagai warga negara. Jadi di dalam beliau akan memberikan keterangan dan menjelaskan soal proses bagaimana kuota itu dibagi gitu. Karena pembagian kuota itu memang hal yang cukup rumit gitu. Jadi harus ada penjelasan yang menyeluruh gitu. Itu jadi nanti kita tunggu dari beliau apa yang ditanyakan di dalam. Pembagian haji itu sudah dilaksanakan menurut undang-undang yang berlaku gitu. Jadi memang prosesnya cukup panjang. Itu sebabnya beliau memberikan keterangan akan menjelaskan bagaimana proses itu dilakukan. Diketahui KPK tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek untuk menunjang pendidikan selama masa COVID-19. Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa asisten pribadi Nadiem, Fiona Handayani, dan mantan direktur dan mantan CEO Gojek, Melissa Siska, dan Andre Sulistyo. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Ex-Menteri Agama era Kabinet Jokowi akhirnya selesai diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pada pemeriksaan ini, Yakut mengungkapkan banyaknya pertanyaan yang diajukan penyidik KPK terhadap dirinya atas kasus kuota haji pada tahun lalu. Ex-Menteri Agama di Kabinet Jokowi Yakut Kholil Qumas memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan soal pembagian kuota haji periode 2024. Usai menjalani pemeriksaan selama 5 jam lamanya, Yakut mengungkapkan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kepada dirinya. Adapun ketika ditanya mengenai materi pertanyaan yang diajukan, Yakut enggan menerangkan lebih luas dan terperinci. Memang sebelumnya melalui juru bicara ex-Menak tersebut, Ana Hasbi memastikan mantan Menteri Agama itu datang dengan membawa surat keterangan atau SK jabatan tentang tugas dan kewajiban dirinya selama menjabat sebagai menteri pada tahun 2020 hingga 2024. Setelah pemeriksaan ini, Gus Yakut mengucapkan terima kasih bagi lembaga anti rasuah tersebut setelah dirinya diberi kesempatan untuk menjelaskan polemik ini secara transparan. Dari Jakarta, Max Juru Kamera Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, juru bicara ex-Menteri Agama Gus Yakut Ana Hasbi mengklaim bahwa pembagian kuota haji tahun 2024 yang tengah diusut oleh Lembaga Antirasuah atau KPK telah dilakukan sesuai dengan undang-undang. Ana pun menyebut kedatangan Gus Yakut ke gedung KPK untuk meluruskan dan memberikan keterangan terkait polemik tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terkait persoalan kuota haji tahun 2024 Kemenak pada Kamis pagi. Ana Hasbi selaku juru bicara ex-Menak Yakut mengatakan bahwa kedatangan Gus Yakut ke Gedung Merah Putih KPK untuk memberikan keterangan terkait persoalan kuota haji. Menurutnya pembagian kuota haji di era Gus Yakut tepat di tahun 2024 telah dilakukan sesuai undang-undang. Pembagian haji itu sudah dilaksanakan menurut undang-undang yang berlaku gitu. Jadi memang prosesnya cukup panjang. Itu sebabnya beliau memberikan keterangan akan menjelaskan bagaimana proses itu dilakukan. Ya, karena itu bukan proses yang sekali jadi gitu ya. Jadi itu memang proses yang panjang. Yang ada dalam SK itu maksudnya 10.000 atau 92% sama 8% maksudnya? Itu SK jabatan, tugas tentang tugas dan kewajiban sebagai menteri. Itu ada permintaan dari pihak travel dan haji. Permintaan dari mana? Ya kalau ya nggak ada apa permintaan itu selalu ada, tapi kan itu kan tidak ini ya kuota itu dibagi oleh pemerintah. Jadi ada permintaan atau tidak permintaan itu memang dilakukan. Pembagian kuota itu dilakukan menurut undang-undang yang berlaku. Diketahui dalam perkara kasus pengadaan kuota haji Kemenak tahun 2024, KPK menduga Kemenak selaku penyelenggara ibadah haji dan umroh tidak melaksanakan amanat undang-undang dalam pembagian kuota haji tambahan yang diterima. Adapun sebanyak 20.000 kuota haji seharusnya dibagi menjadi skala 8 banding 92, dengan rincian 8% bagi haji khusus dan 92% bagi haji reguler. Namun dalam pelaksanaannya, Lembaga Antirasuah KPK menduga Kemenak justru membaginya dalam porsi 50 banding 50. Atas dugaan ini sejumlah pihak khususnya jemaah haji reguler pun dirugikan. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemerintah optimis Koperasi Merah Putih telah berjalan sesuai dengan rencana awal. Dengan kini, pemerintah siapkan beragam kelengkapan aturan. Pemerintah juga mengklaim tak ada kendala berarti dalam operasional Koperasi Merah Putih pasca diluncurkannya bulan Juli lalu. Usai diresmikan, proses selanjutnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih masih terus berjalan. Pemerintah mengklaim soal keberhasilan proyek Koperasi Desa Merah Putih yang diluncurkan bulan Juli lalu, menggarisbawahi beberapa produk Kopdas Merah Putih yang rutin diserap masyarakat desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandre Susanto mengatakan, program Kopdas Merah Putih banyak memantik usaha masyarakat di beragam bidang, seperti sembako, pupuk, hingga LPG dan obat-obatan. Kopdas insya Allah on the track, insya Allah. Sekarang sedang pematangan Permendes kan tentang tata cara mengajukan pinjaman dari Kopdas bersama kepala desa melalui musyawarah desa khusus. Itu yang sedang kami matangkan. Target rampung kapan? Target insya Allah mungkin hari ini di Kementerian Desa sedang melakukan harmonisasi bersama Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan kementerian yang lain untuk memastikan Permendes itu selaras dengan peraturan yang lain. Hari ini sedang berlangsung. Insya Allah mungkin 1-2 hari ini selesai insya Allah. Tapi nanti yang jelaskan biar Menteri Keuangan aja kalau itu kan. Kalau Permendes ini kan mengatur tentang musyawarah desa khusus, proposalnya, bisnisnya apa di Koperasi Desa Merah Putih, itu yang kami atur. Lebih lanjut, Yandri menyatakan, kini evaluasi proyek juga turut dilakukan. Salah satunya dengan penyiapan regulasi pemerintah soal pinjaman koperasi desa untuk masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kami akan menghadirkan sejumlah berita dari peristiwa selama 24 jam terakhir. Salah satunya adalah jasad pria ditemukan dalam kondisi meninggal di Sungai Ciluar. Selengkapnya usai jeda, tetap di Menyapa Indonesia Malam Sinpo TV. Sampurasun, Jawa Barat.
Saat ini, siaran Sinpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Sinpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Via kabaran Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Sinpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan informasi kami lanjutkan. Seorang pengendara sepeda motor tewas usai terlindas bus Transjakarta di ruas Jalan Raya Tubagus Angke, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Diduga insiden kecelakaan tersebut disebabkan oleh korban. Ia mengendarai sepeda motor, gagal menyalip hingga bersenggolan dengan trotoar jalan dan jatuh tepat di bawah kolong bus Transjakarta. Pengendara sepeda motor yang diketahui berinisial AIP, warga asal Brebes, Jawa Tengah ini sudah tergeletak tak bernyawa lagi di ruas Jalan Raya Tubagus Angke, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Korban tewas dengan luka di bagian kepala usai terlindas bus Transjakarta saat gagal menyalip, hendak mendahului dari arah Tambora menuju Grogol, Petamburan. Sepeda motor korban yang sempat bersenggolan dengan trotoar jalan hingga hilang kendali membuat tubuh korban jatuh tepat di kolong bus Transjakarta yang melintas bersamaan di sampingnya. Tampak seorang wanita yang mengira korban adalah keluarganya sempat panik di lokasi kejadian hingga ditenangkan petugas kepolisian. Tadi telah terjadi 33K ya di Jalan Tubagus Angke, tepatnya samping flyover. Korban itu awalnya kecelakaan tunggal apa terlindas gitu? Ada lawannya. Pasti. Kronologis kecelakaannya dan? Kronologis kecelakaannya, dia mendahului bis, lanjut kepleset jatuh, nabrak trotoar, mental ke kiri, lanjut diterima sama bis. Kalau kita posisinya ada di kiri, motor itu melewatin saya Pak. Nah, lewatin saya masuk ke kanan, bis itu ada di depannya. Di sini, di depan dia maksa. Masuk kena trotoar baru jatuh. Terlindas ban. Pental gitu? Iya. Pentalnya ya mau nggak mau ke kiri lah. Nah, mungkin kalau ke kanan dia masalahnya mau kepala orangnya mah ya kan. Itu terlindas ban di belakang itu bukan bisnya yang salah, karena dia posisi emang tetap dia yang salah sendiri. Jadi maksa dia. Maksa udah sempit dia masuk Pak. Guna kepentingan visum, jenazah korban segera dievakuasi ke RSUD Tangerang, Banten, sementara sepeda motor korban diamankan ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Arus lalu lintas di lokasi sempat mengalami kemacetan panjang saat proses evakuasi jenazah korban. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Seorang pelaku curanmor menjadi bulan-bulanan warga di kawasan Rusun dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis malam karena aksinya terpergok warga. Menurut petugas keamanan, pelaku yang sudah 3 kali beraksi itu sempat menembakkan senjata api untuk melarikan diri, namun upayanya tersebut gagal. Warga Rusun dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor yang tengah beraksi. Aksi pencurian pelaku kemudian terpergok dan berhasil digagalkan warga. Pelaku yang tertangkap itu pun langsung menjadi bulan-bulanan warga. Guna menghindari amukan warga yang beringas, pelaku langsung digelandang ke kantor keamanan setempat. Polisi yang tiba di lokasi pun langsung membawa pelaku ke kantor Mapolsek Cengkareng untuk diamankan. Kronologisnya? Kejadian jadi juga pelaku runmor di area Rusun dan Mogot. Jadi saya dapat lapor dari anggota bahwasannya yang juga pelaku keluar dari area kita. Yang memang selama beberapa hari ini menjadi pantauan kita. Lanjut anggota telah melakukan cek CCTV dan benar pelaku masuk menggunakan KR motor Jeep dengan nomor sekian-sekian, kemudian
keluarnya dengan motor yang lain. Nah, hasil CCTV akhirnya kita menemukan motor yang dipakai juga pelaku ada di area parkiran. Kemudian saya perintahkan anggota saya untuk melakukan pengebukan. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah angkutan kota bertrayek Goalpara Stasiun Timur terbakar hebat di depan RSU Hermina, Sukabumi setelah mengisi BBM. Kebakaran diduga terjadi akibat konsleting listrik dan mengakibatkan supir mengalami luka bakar serius hingga 60% mengalami luka bakar. Insiden kebakaran angkot terjadi di ruas Jalan Nasional Sukabumi, tepatnya di depan Rumah Sakit Umum Hermina Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Angkot dengan nomor polisi F1922TU bertrayek 04 Goalpara Stasiun Timur terbakar hebat. Diduga akibat korsleting listrik usai mengisi BBM. Saksi mata Nazkia Yulia, pedagang di sekitar lokasi menyebut sopir sempat membeli bubur sebelum api muncul dari dalam mobil. Ketika menyadari ada percikan api dari angkotnya, sopir mencoba mencabut kabel acu untuk memutus listrik, namun angkot langsung meledak dan api menyembur hingga membakar bajunya. Sang sopir Ujang Sopandi berusia 58 tahun mengalami luka bakar cukup serius, dengan sekitar 60% bagian tubuhnya terluka, mulai dari kaki, paha, perut, tangan, hingga wajah. Menurut Komandan Pos Damkar Sukaraja Ade Ferry, korsleting listrik diduga menyulut galon berisi BBM yang disimpan di dalam mobil. 2 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi dan api berhasil dipadamkan setelah 30 menit. Dari Sukabumi, Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Razia Gabungan Bina Tertib Praja digelar Satuan Polisi Pamong Praja dengan bersinergi dengan Disub, Polri, dan TNI Jakarta Barat yang digelar secara serentak di wilayah kecamatan yang ada di Jakarta Barat. Para pedagang dan driver ojek online diberikan teguran humanis oleh para petugas dan beberapa lapak seperti tenda dan kursi diamankan dalam operasi ini. Anggota Satpol PP Jakarta Barat menggelar operasi Bina Tertib Praja di beberapa kawasan di Jakarta Barat, termasuk Jalan dan Mogot Kalideres, Jakarta Barat. Sejumlah pedagang dan driver ojek online yang biasa mangkal di trotoar yang mengganggu masyarakat pengguna trotoar menjadi sasaran razia. Melihat kedatangan petugas, sejumlah pedagang dan driver ojek online berusaha menghindar agar tidak terjaring operasi ini. Tidak ada aksi kejar-kejaran yang terjadi antara pedagang dan petugas Satpol PP. Petugas melakukan teguran secara humanis kepada para pelanggar. Operasi ini merupakan giat rutin yang digelar tiap minggunya oleh Satpol PP Jakarta Barat. Operasi Bina Tertib Praja ini melibatkan 250 personil gabungan dan menargetkan beberapa titik di wilayah Jakarta Barat. Ya, kegiatan hari ini adalah kegiatan Bina Tertib Praja dengan nama Kamtib, yaitu Kamis Tertib. Ya, kegiatan ini sebenarnya kegiatan yang rutin kita lakukan dengan bersinergi dengan jajaran TNI dan Polri dan juga instansi terkait seperti Disub, Sosial, Bina Marga, yang tentunya tujuannya untuk terus memastikan semua fasilitas umum, trotoar, jalan itu harus disesuaikan dengan fungsi dan peruntukannya. Para pedagang yang terjaring razia mengaku tidak mengetahui adanya razia rutin ini. Mereka hanya bisa pasrah, tidak diizinkan berjualan di trotoar jalan dan mogot, dan berjanji tidak akan mengulanginya. Royani, ini tadi kenapa Bang? Aduh, ya saya nggak tahu ya, saya biasa dagang di sini. Jam 10 ternyata ya, kita nggak tahu ada razia ya. Ini ya, memang udah ada razia ya. Kamu saya minggir. Tadi kena tindakan apaan Bang? Dapat teguran aja? Peringatan. Kalau sampai berdagang lagi ya nanti ikut sidang. Oh gitu, berarti di suratnya kata satunya ya dilarang berdagang di trotoar. Berarti hari ini dapat peringatan aja atau gimana Bu? Peringatan aja Pak, ya, terima kasih diperingatin. Berarti nggak ada denda atau apa ya? Nggak ada. Para pedagang yang melanggar aturan berdagang di trotoar ini ditegur dan didata serta diberikan kartu data pelanggar. Bagi mereka yang terjaring razia lagi kelak, petugas tak segan memberi sidang tindak pidana ringan atau tipiring dengan sanksi denda maksimal 30 juta rupiah. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Akibat pergerakan tanah, 3 rumah warga Kampung Kebon Kalapa, Desa Sukadaya, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten, rusak parah dan hampir roboh. Kerusakan rumah terlihat di sejumlah bagian, mulai dari dinding retak-retak, atap bangunan, dan lantai yang mengalami kerusakan. Sebanyak 3 rumah warga Kampung Kebon Kelapa, Desa Sukadaya, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten mengalami kerusakan berat akibat bencana pergerakan tanah. Kerusakan paling parah menimpa rumah milik Hapsah yang mengalami retakan di hampir semua bagian rumah. Retakan sudah mulai terlihat sejak 1 tahun terakhir dan kondisinya terus meluas serta membesar hingga saat ini. Kondisi serupa juga dialami warga lainnya di mana rumahnya kini mengalami retakan yang lebih parah dibanding sebelumnya. Pemilik rumah menambahkan bahwa kerusakan tak hanya menimpa rumahnya, namun juga beberapa rumah lain di sekitar kampung. Pemilik rumah mengaku untuk saat ini dirinya tinggal bersama anak dan neneknya di rumah tersebut dan merasa takut setiap malam karena khawatir rumah ambruk. Udah 4 tahun. Kondisi seperti ini ya? Iya. Memang sebelumnya rumahnya seperti apa, Bu? Bisa diceritakan nggak? Retak-retak sih. Ya, retak-retak. Terus makin lama makin parah sama anak sama nenek. Bu, kapan ini terjadi? Ini separah ini? Semalam. Bu, kalau malam Ibu takut nggak sih tinggal di rumah seperti ini? Ya takut lah, takut nimpah gitu. Takut roboh? Iya, takut roboh. Terus selama ini Ibu tinggal di mana ini? Kalau di dapur. Oh, di dapur? Iya, di dapur. Sama anak juga? Sama anak. Ya takut takut jatuh, takut roboh, anak kan masih banyak. Sementara salah seorang warga lainnya, Jupri, mengatakan bahwa pergerakan tanah diperkirakan menjadi penyebab utama kerusakan rumah-rumah di wilayah tersebut. Dirinya mengungkapkan bahwa dari 3 rumah yang terdampak paling parah, 2 diantaranya bahkan telah ambruk. Ya, perkiraan kami ya di sini itu memang karena dampak ke pergerakan tanah. Sehingga menyebabkan beberapa rumah di sini tuh mengalami kerusakan dan yang paling parah itu di sini ada 3. Bahkan 2 sudah ambruk. 1 lagi sudah diperbaiki. Nah, ini yang terakhir baru kemarin ini ambruk gentengnya. Jadi ya kami mohonlah sebagai warga gitu ya, terutama mungkin yang punya rumah itu sangat berharap sekali kepada pihak-pihak yang terkait agar segera mengatasi kondisi rumah yang seperti ini. Apalagi pemilik rumah ini, ya mohon maaf ya Bu, sudah lama tidak punya suami karena ditinggal meninggal suaminya, sementara beliau juga ngurusin anak-anaknya, masih ada 3 lagi yang sekolah. Makanya kami sebagai warga sangat ikut prihatin gitu loh. Jadi ikut memintalah kepada semua pihak yang terkait agar segera mengatasi persoalan ini gitu Pak. Warga berharap pihak pemerintah dapat segera turun tangan untuk meninjau dan memberikan bantuan bagi para warga yang terdampak pergerakan tanah. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Warga Pluit, Jakarta Utara dikejutkan dengan penemuan mayat tanpa identitas yang mengapung di aliran kali pada Jumat pagi 8 Agustus 2025. Penemuan itu menggemparkan warga sekitar, di mana warga yang melihat kejadian langsung menghubungi pihak kepolisian. Jenazah tanpa identitas ditemukan dalam keadaan mengapung dengan pakaian merah dan celana coklat. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi segera mengevakuasi jenazah dan memasang garis polisi di sekitar TKP. Proses identifikasi korban masih terus dilakukan, mengingat tidak ditemukan identitas diri di tubuh korban. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum bisa menyimpulkan penyebab kematian. Penyelidikan lanjut terus diupayakan untuk mengetahui apakah kasus ini terkait dengan unsur kriminal atau tidak. Dari Jakarta, Natania Astria, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tersangkut dahan pohon di Sungai Ciluar, Sukaraja, Bogor pada Kamis pagi. Sebelumnya, korban yang berinisial MM dilaporkan hilang oleh keluarga sejak 2 hari lalu dan diketahui memiliki riwayat penyakit sindrom sejak lahir serta sering mengalami kejang. Warga Sukaraja, Kabupaten Bogor dihebohkan dengan penemuan jenazah seorang pria yang tersangkut pada dahan pohon di Sungai Ciluar pada Kamis pagi 7 Agustus 2025. Jenazah diketahui berinisial MM, pria berusia 34 tahun, warga desa Cikeas,
yang telah 2 hari tidak pulang sejak pergi dari rumah pada Selasa siang. Keluarga yang datang ke lokasi langsung memastikan identitas korban dan mengatakan bahwa MM menderita penyakit sindrom sejak lahir serta sering mengalami kejang-kejang. Korban dilaporkan keluar rumah pada pukul 11 siang namun tak pernah kembali. Jarak antara rumah korban dan lokasi penemuan diperkirakan 3 hingga 4 km. Proses pencarian telah dilakukan keluarga, namun baru membuahkan hasil saat jenazah ditemukan warga sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saat ini polisi masih melakukan proses penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian korban. Dari Bogor, Aura Despita, Sinpo TV melaporkan. 2 orang nelayan yang sebelumnya dilaporkan hilang di perairan Desa Tore, Kabupaten Parigi, Sulawesi Tengah akhirnya berhasil ditemukan selamat pada 6 Agustus 2025. Sebelumnya 2 orang nelayan dilaporkan hilang setelah longboat yang mereka tumpangi terbalik. Tim Rescue Posar Sarigi menerima informasi hilangnya 2 orang nelayan di perairan Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi, Sulawesi Tengah pada Rabu sore. Kedua korban yaitu Farid usia 42 tahun dan Ako usia 39 tahun. Merespon laporan tersebut, tim Rescue Posar Sarigi segera diberangkatkan ke lokasi kejadian dengan membawa peralatan SAR air. Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan pencarian menggunakan perahu karet. Pada pukul 20:30 WITA, tim gabungan berhasil mengevakuasi kedua korban pada jarak sekitar 500 meter dari titik lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan korban, perahu yang mereka gunakan mengalami kebocoran sehingga menyebabkan lombok terbalik. Kedua korban langsung dievakuasi dalam keadaan selamat, kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Prancis dilanda kebakaran hutan terbesar di musim panas tahun ini. Peristiwa tersebut terjadi sejak Selasa lalu dan masih berlangsung hingga Rabu 6 Agustus 2025. Kebakaran meluas dengan cepat hingga menghanguskan 15.000 hektar lahan. Panas ekstrim yang diperkirakan juga memperparah kondisi di sejumlah negara seperti Spanyol dan Portugal. Kebakaran hutan yang melanda wilayah Aude, Prancis Selatan masih aktif dan terus meluas hingga Rabu 6 Agustus. Sedikitnya 2.000 petugas pemadam diterjunkan dan dibantu sejumlah pesawat pembom air untuk menekan persebaran api di pedesaan yang dikenal dengan perkebunan anggurnya. 1 orang ditemukan tewas di dalam rumahnya dan 9 orang terluka, termasuk 7 petugas pemadam dan 1 orang lainnya masih dalam pencarian. Kebakaran hutan dan lahan terbesar melanda Prancis bagian selatan. Api yang berkobar di wilayah Aude telah melahap area lebih luas dari kota Paris hanya dalam beberapa hari terakhir, menjadikannya bencana kebakaran tunggal terbesar sejak 80 tahun terakhir. Api menjalar cepat ke permukiman dan hutan menyebabkan 25 rumah hangus terbakar dan memaksa warga serta wisatawan menyelamatkan diri. Sejumlah ruas jalan utama pun ditutup. Menurut Menteri Dalam Negeri Bruno Retailleau, hingga Rabu api telah membakar lebih dari 15.000 hektar lahan. Warga dan wisatawan di daerah sekitar diminta tetap berada di rumah, kecuali jika diminta untuk mengungsi oleh petugas pemadam. Natania Astria, Sinpo TV melaporkan. Aksi kejar-kejaran antara petugas kepolisian dan pengendara narkoba terjadi di Jalan Lintas Sumatera, kawasan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Pelarian 2 kurir pembawa 30 kg sabu dan 20.000 butil pil ekstasi terhenti setelah ditangkap polisi. Ini adalah rekaman video yang diambil polisi ketika melakukan pengejaran terhadap 1 mobil minibus berwarna grey yang melintas di Jalan Lintas Sumatera, kawasan Kabupaten Asahan. 2 pelaku yang belakangan diketahui merupakan paman dan keponakan terus berupaya menambah kecepatannya saat menyadari adanya petugas yang membuntutinya. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan kurir narkoba berakhir usai polisi menghadang mobil pelaku yang melaju dengan kecepatan tinggi secara paksa. Ketika diperiksa, petugas menemukan 1 koper berisi 30 bungkus narkotika jenis sabu dan 4 bungkus narkotika jenis pil ekstasi yang jumlahnya mencapai 20.000 butir. Kapolrestabes Medan Komisaris Besar Polisi Gideon Arif Setiawan Kamis siang mengatakan penangkapan 2 pelaku dilakukan usai petugas Satres Narkoba melakukan pengembangan atas pengungkapan kasus sebelumnya. Dari hasil pengembangan, ternyata dideteksi adanya upaya pengiriman narkoba kembali dari Malaysia menuju kota Medan melalui jalur perairan Asahan. 1 dari 2 pelaku bahkan yang menjemput langsung narkoba menggunakan sampan sebelum akhirnya membawa narkoba menggunakan mobil minibus yang dikemudikan pelaku lain. Hasil pemeriksaan pelaku tercatat bukan kali
pertama menjadi kurir narkoba karena sebelumnya sudah pernah mengantarkan narkoba dengan jumlah besar dan mendapat imbalan sebesar 70 juta rupiah. 30 Juli di Asahan dengan tersangka 2 yang masih kerabat ya, satu paman, satu ponakan. Dia sudah melakukan 2 kali pendistribusian atau penyaluran narkoba, dagangan lah ya, bisa dikatakan itu benar. Dengan kurang lebih kalau bicara ongkos hitungannya per kilo 4 juta, 4 sampai 5 juta. Ini hanya untuk menghitung untuk menghitung berapa kira-kira barang atau sabu yang sudah lepas dari barang buktinya ada 30 kilo kurang lebih, 29,956. Ekstasinya Pak? Ekstasinya 20.000. 2 pelaku yang ditangkap kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Menyapa Indonesia Malam edisi kali ini. Dan tetap saksikan Sinpo TV untuk mengupdate berita-berita terkini, dan jangan lupa saksikan Sinpo TV untuk menyaksikan live secara langsung Liga 1 karena Sinpo TV menjadi official broadcaster Liga 1. Itu saya Matri Muhammad dan saya Louis Ayu. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.